membantai puluhan korban demi kesaktian. Halo sahabat Keter, kepoin terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Fitri Andriani di sini dalam sesi Keter, kepoin terupdate. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat konten aku dan channel aku, dan juga kalian tertarik untuk melihat video aku, mohon subscribe dan dukungannya dengan klik subscribe agar kalian bisa melihat notifikasi ketika video aku di-upload, dan klik like jika kalian menyukai video aku, serta berikan komentar kalian pada kolom komentar untuk memberikan kritik, saran, dan juga perbaikan kepada aku. Dan juga ketika video aku memiliki kekurangan cerita, kalian juga boleh tambahkan komentar kalian dan tambahan kalian itu di dalam kolom komentar. Oke guys, di sesi video aku yang lain, aku juga menyajikan cerita-cerita horor, yaitu dalam sesi penhor, pencinta horor. Jadi bagi teman-teman di sini yang menyukai video-video yang menyukai cerita-cerita horor dan juga memiliki pengalaman horor, kalian boleh sekali mengirimkan cerita kalian ke email kami ceritahoror025@gmail.com. Kami selalu menanti dan menunggu email kalian, dan kami udah gak sabar untuk menceritakan kembali kepada teman-teman penhor semuanya. Oke guys, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel aku. Semoga kalian sehat selalu dan juga kalian terhibur dengan konten-konten aku. Terima kasih guys. Kisah seorang dukun yang dengan tega menewaskan pasiennya yang ingin memasang susu, penglaris, dan ilmu pengasih. Dan motif ini dia lakukan ketika dia menjalankan ritual, dan tanpa kasihan ia menewaskan korbannya. Oke guys, apa kalian penasaran dengan cerita ini? Jika kalian penasaran, cus kita lanjut ke ceritanya. Oke ya cerita ini nih ya berasal dari Sumatera Utara. Jadi bagi kawan-kawan, teman-teman yang berasal dari Sumatera Utara, kasihlah komentar di sini. Aku dari Sumatera Utara gitu. Kok gitu? Iya, kita dari Sumatera Utara soalnya Tapi ya itu, kita sekarang udah bermigrasi gitu ya kan. Oke, ceritanya berasal dari Sumatera Utara. Tapi bagi teman-teman dari Sumatera Utara yang belum mengetahui cerita ini, kalian juga boleh lihat ceritanya di Google. Kalian searching aja gitu, membaca ya kan. Lah ya kalau malas membaca kayak mana? Lah ya nggak apa-apa ya, nonton ini aja, kok ribet gitu ya kan. Nggak masalah, malahan aku lumayan kalau kalian menonton video aku lah. Hitung-hitung nambah-nambah ini view aku gitu ya kan. Nggak apa-apa, tonton aja sampai habis, sampai peka telinga kalian, sampai sakit mata kalian yang konten-konten aku ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kok biar seru kok ya kan. Apanya yang seru? Itulah pokoknya. Nah, cerita ini berasal dari Sumatera Utara yang mengisahkan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Surazi yang pada saat itu berumur 59 tahun. Si Ahmad Surazi ini ya tidak dikenal sebagai sosok yang kontroversial gitu ya. Maksudnya nggak mencolok, nggak apa, maksudnya kayak baik aja gitu, kayak masyarakat pada umumnya gitu kan. Nah, bahkan masyarakat ini mengenalnya itu kayak seperti ya masyarakat pada umumnya, bahkan kayak pegawai kelurahan gitu ya kan. Ini kalian ini pegawai kelurahan bukan? Masyarakat biasa? Iya, ya sama. Aku juga masyarakat biasa ya kan. Nah, oke guys, jadi
Si Ahmad Surazi ini adalah seorang laki-laki yang dibesarkan dari pasangan suami istri yang bernama Jogan dan Sarti. Jogan ini ayahnya dan Sarti ini ibunya, guys. Nah, si ayahnya ini telah meninggal dunia ketika si AS ini berusia 7 bulan lah, masih kecil Fit lah, ya iyalah masih kecil. Kayak mana namanya juga takdir gitu siapa yang tahu gitu ya kan. Nah, si Suraji berumur 7 bulan tadi ya kan. Nah, di sini si AS ini ya kayak anak-anak pada umumnya, dibesarkan seperti anak-anak pada umumnya, dia bermain, dia mengganggu-ganggu orang, dia berlarian ya seperti anak-anak pada umumnya gitu ya kan. Tapi di sini si AS ini mulai terlihat atau mulai cenderung mempelajari ilmu-ilmu dukun itu sekitar ya umur 12 tahun. Nah, kalian di sini kalau orang tak tua kalian dukun terus kalian mau gitu ya guys ya belajar ilmu-ilmu seperti itu gitu ya guys ya. Mau lah Pit. Ya udah kalau mau gitu ya terserah gitu ya kan. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu ya kan. Tapi kalian lihat dulu ini, apa yang salah dari sini gitu ya kan. Ya kalau nggak ada yang salah ngapain kita bawain ceritanya gitu ya kan. Oke, kita lanjut. Jadi si AS ini kehidupannya mulai berubah 180 derajat ketika ia memutuskan untuk poligami. Lah poligami apa udah nikah? Ya udah, kalau poligami berarti udah nikah ya kan. Nah, dia poligami ini nggak hanya dengan satu wanita, guys. Langsung dengan 2 orang wanita sekaligus. Malahan 2 orang wanita yang ia nikahin ini masih ada hubungan persaudaraan dengan istri pertamanya yang bernama Tumini. Nah, jadi kalian kalau punya kalian saudara ya kan, punya kalian pasangan ya kan, nah baik-baik hati-hati kalian kalau ngenalin, nah nanti malah yang jadi mereka kalian ke senggol dong gitu ya kan. Enggak bercanda. Kita lanjut lagi guys. Nah, kemudian setelah ia menikahi 2 wanita ini, mengapa dia menikahi kedua wanita ini? Ya karena dia ingin mempunyai ia ingin mempunyai anak perempuan gitu ya guys ya. Kita lanjut lagi. Yuk lanjut. Kemudian si AS ini inilah setiap malam itu ia bermimpi gitu ditemuin oleh sang ayah yang mengajari ia ilmu-ilmu kesaktian, dan ia pun terus menekuni ilmu-ilmu perdukunan itu dengan membaca-baca buku peninggalan sang ayah gitu. Dan masyarakat di sekitar AS ini pun mengenal si AS ini memang sebagai sosok orang pintar, terpulang dari memang beneran sakti atau tidak ya wallahu alam gitu ya. Tapi masyarakat di sana mengenalnya itu sebagai sosok yang sosok orang pintar lah gitu. Oke, kemudian si AS ini mulai bermimpi terus-menerus didatangi oleh sang ayah, di mana pada mimpinya itu sang ayah mengatakan, jika kamu ingin kesaktian kamu bertambah dan bisa memberikan manfaat atau membantu orang banyak di sekitar, kamu harus menewaskan sekitar 70 wanita. Enggak bercanda. Kok apa gini ya? Ini ya, ada-ada aja gitu. Kayak menumbalkan gitu ya, guys. Itu kan sama aja dengan musyrik nggak sih? Ya nggak tahu lah, kita nggak tahu kali gitu ya kan. Pokoknya intinya itulah. Karena mimpinya inilah akhirnya si AS ini terus berpikir sampai akhirnya ya dia melaksanakan petuah sang ayah ini dengan aksinya yang ia menewaskan beberapa orang. Bagaimana cerita penewasannya? Bagaimana cerita kelanjutannya? Lalu lanjut. Jadi, lewat mimpi yang disampaikan oleh sang ayah tadi, akhirnya si AS pun menjalankan ritual-ritualnya dengan
memakan korban di setiap ritualnya. Jadi di sini kan AS ini seorang dukun gitu ya kan. Tentu kan banyak pelanggan-pelanggan atau pasien-pasien yang datang ke rumahnya gitu. Nah, di sini korban ini akan ke rumah AS, di mana yang korban ini meminta bantuan kepada AS untuk ya berbagai macam hal gitu, seperti kecantikan atau susu, penglaris, pengasih gitulah ya kan. Nah, di sini itulah yang dilayani oleh si AS. Awalnya ritual yang dilakukan AS ini ya biasa aja, seperti meludahi minuman yang sudah ya dia jampi-jampi atau apalah nggak tahu. Nah, dengan meludahi minuman kemudian menyuruh pasiennya untuk meminum minuman tersebut. Nah, kan masih wajar ya kan, ya wajar lah gitu. Kemudian ia juga memerintahkan pasiennya untuk membawa berbagai persyaratan atau persyaratan lainnya kayak kemenyan, habis itu apa namanya, kemenyan putih, kemenyan Arab, terus membawa sepasang jeruk purut ya kayak gitulah, peralatan-peralatan ritual lah pokoknya gitu ya kan. Nah, dibawa lama pasiennya gitu kan. Kemudian di sini si AS juga memberitahu kepada pasiennya kalau dalam proses ritualnya nanti ada yang namanya tapa pendem. Tapa pendem, apa itu tapa pendem, Fit? Tapa pendem itu guys, si pasiennya ini dimasukkan ke dalam tanah ya, dikubur lah badannya sampai segini, kemudian dia melakukan tapa. Pendem itu kubur lah, dikubur gitu. Ditapa pendem, bertapa sambil dikubur. Jadi dikubur lah sampai gini gitu kan. Nah, jadi untuk melancarkan aksinya ini pun si AS ini menyampaikan korbannya bahwa dalam melakukan ritual ini tidak boleh ada siapapun yang mengetahui ritual ini berlangsung ataupun ritual ini berjalan lagi gitu kan. Nah, di sini ketika si AS sudah menyampaikan itu dan kemudian korban sudah menyetujui gitu ya kan. Di sini pun AS menyediakan beberapa peralatan yang ia butuhkan seperti cangkul, tali, dan juga karung. Ya di sini kayak pasiennya nggak ada curiga, ya nggak ada curiga, nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena memang sebegitu inginnya untuk menunaikan hajatnya gitu ya. Jadi ya nggak adalah kepikiran sampai ke sana gitu pasiennya. Sampai pada akhirnya gitu kan di suatu malam gitu, pergilah si AS ini bersama korbannya menuju lahan tebu yang gelap dan kosong lah, sunyi lah pada malam itu. Pergilah ke sana, kemudian si AS ini mulai menggali lubang, mulai menggali susu, digali, dan disinilah si AS ini memerintahkan korbannya untuk melepaskan semua busananya atau pakaiannya. Kemudian si AS mengikat tangan korban untuk kemudian korban pun diperintahkan untuk masuk ke dalam lubang yang udah digali tadi. Dan kemudian si AS pun menguburnya sampai ya batas ini, batas leher lah gitu kan. Nah, dikubur nih sama si AS. Untuk kemudian apa yang dilakukan dia? Nah, dengan kejamnya dia meletakkan kepala korbannya di pahanya, diletakkan di pahanya. Kemudian tangan kirinya membekap mulut dan hidung korban dan tangan kanannya bukan ya guys ya, tapi ini apa namanya nih, mencekik leher korbannya gitu. Nah, pada saat itu ya korban tidak bisa apa-apa kan, karena kan tangannya diikat dan badannya ini udah dipendam. Sampai akhirnya ya selang sekitar 5 menitan akhirnya pun korbannya mengembuskan nafas terakhirnya gitu. Nah, setelah hal itu dilakukan oleh AS, kemudian dia mengangkat kembali korbannya ke atas, tubuh korbannya ke atas, melepaskan kembali ikatannya, kemudian ia pun memasukkan korbannya ke dalam, enggak ada yang kurang. Kemudian dia mengambil ini air liur korbannya untuk keperluan ritual dia ya kan, dia tadi dapat petua sang ayah gitu kan untuk menambah ilmu kesaktiannya. Intinya dia mengambil air liur korban untuk ritual dia selanjutnya lah, urusan dia gitu kan. Nah,
Setelah itu ia pun kembali memasukkan korbannya ke dalam lubang yang udah dia gali tadi dan ditutupnya kembali. Kemudian dia kembali ke rumah. Ya udah kayak nggak ada dosa aja gitu. Besok paginya kayak nggak ada dosa. Kayak tadi malam itu aku tidur aja gitu. Nah besok keesokan harinya pun dia seperti bertani aja. Bertani, berkumpul dengan tetangga-tetangganya yang lain seperti kegiatan dia sehari-hari lah gitu kan. Tanpa ada yang curiga, tanpa ada yang tahu apa yang sudah dilakukan dia di malam itu gitu. Kayak berdarah dingin ya guys. Kita tuh nggak tahu gitu kalau di balik itu semua ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan, yang luar biasa gitu. Oke, kita lanjut. Dengan pola yang sama, si AS ini pun menewaskan korban-korban yang selanjutnya. Jadi ya dieksekusi, besoknya bebek saja, dieksekusi, besoknya bebek saja, eksekusi lagi. Itulah seterusnya sampai memakan banyak korban gitu ya. Sampai pada suatu ketika ada nih salah seorang ya wanita bernama Dewi yang pada tanggal 23 April 1997 ditemukan oleh warga di sebuah ladang tebu dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dan tidak berbusana. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya kan bagaimana dia menewaskan korbannya gitu kan, dia melepas seluruh busana dari korbannya gitu. Nah, ditemukannya jasad si Dewi ini pun membuat warga harus melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Sunggal di Sumatera Utara. Nah, polisi yang mendapatkan laporan ini pun akhirnya mengunjungi TKP, tempat kejadian perkara di mana mayat Dewi ini ditemukan. Jadi mayat Dewi ini sebenarnya sudah 4 hari hilang dan sudah dilaporkan bahwasanya keluarganya ini pun sedang mencari di mana keberadaan Dewi. Ya memang dalam pencarian gitu ya guys ya, dan inilah dia ditemukan gitu. Kemudian ketika polisi mendatangi tempat kejadian perkara, di sini polisi menduga kalau pelakunya ini adalah mantan suami si Dewi yang bernama Tumin. Nah, karena ya usut punya usut, ternyata si Tumin dan Dewi ini memang sering bertengkar gitu. Jadi polisi menduga kemungkinannya si Tumin. Karena dugaan inilah akhirnya polisi mendatangi Tumin dan memberitahukan kejadian seperti ini dan di sini polisi pun mulai menyelidiki Tumin dan memeriksa semua bukti-bukti gitu ya, semua bukti-bukti, tetapi di sini bukti-bukti yang terkumpul pun tidak banyak gitu dan tidak menunjukkan bahwa si Tumin inilah pelakunya. Terus kayak mana kalau nggak ditemukan pelakunya gitu? Lah ya sabar weh. Kita lanjutin. Nah, di sini ternyata ya setelah polisi sudah mulai bukan menyerah sih, setelah polisi sudah tidak mendapatkan bukti, akhirnya pun kasusnya ini mulai redup dikit, inilah bentar gitu kan. Tapi di suatu momen, di lain kesempatan ini ada nih seorang laki-laki yang bernama Andreas yang mengaku mengantarkan Dewi ke rumah Pak AS. Karena si Dewi ini mau konsultasi lah gitu katanya. Nah, karena laporan si Andreas inilah akhirnya polisi pun mendatangi kediaman Pak AS. Sesampainya di rumah Pak AS bertanyalah ini polisi. Apa benar Pak yang namanya Dewi ini pernah ke sini ini gitu kan, mau berkonsultasi atau apa gitu kan. Nah, di sini pun si AS membenarkan pertanyaan polisi ini. Iya Pak, dia memang ke sini gitu, tapi setelah maghrib si Dewi ini pulang, kata si AS gitu kan. Nah, mendengarkan pernyataan ini pun ya polisi ya gimana, nggak ada bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang kuat untuk menangkap si Pak AS ini. Akhirnya polisi pun kembali, tetapi ya polisi ini nggak menyerah sampai di situ saja guys. Polisi ini pun mulai menyelidiki, mengusut gitu kan. Sampai pada akhirnya polisi menemukan bahwa
beberapa korban ya, beberapa orang itu telah hilang ketika orang itu berkonsultasi ketika orang itu berkonsultasi ataupun mendatangi rumah Pak AS ini. Jadi intinya kayak ada ini korban gitu kan, mungkin izinnya dari rumah itu mau ke rumah Pak AS tapi nggak pulang-pulang. Nah, data seperti itulah yang ditemukan polisi dan ada banyak korban yang ke rumah Pak AS tapi tidak kembali-kembali gitu dan dinyatakan hilang dan dalam pencarian lah orang tersebut. Nah, dari sinilah akhirnya polisi menemukan benang merah atas kejahatan Pak AS ya. Maksudnya mendapatkan gambaran lah gitu polisi kan. Sampai akhirnya polisi pun mendatangi kembali rumah Pak AS, mendatangi kembali rumah Pak AS, kemudian menggeledah dan mengecek lah, memeriksa semua sudut-sudut ruangan di rumah Pak AS dan di sini pun polisi menemukan banyak sekali harta-harta dari korbannya atau jejak-jejak peninggalan dari korban-korbannya ya, dari korban-korban yang dia iniin ya, yang dia tewaskan. Di sini pun polisi akhirnya ya menangkap Pak AS atas tindakan itu karena ditemukan bukti-bukti itu tadi gitu ya, kayak barang-barang ataupun perhiasannya Dewi pun ada di situ. Disitulah polisi mulai menangkap Pak AS, tangkap bawa ke kantor polisi gitu ya kan. Nah, dibawa nih ke kantor polisi Pak AS. Nah, disitulah polisi mulai menyelidiki Pak AS nih. Berapa orang gitu ya ditanya, apa benar ini si Dewi ini bapak yang menghabiskan gitu. Dan di sini si Pak AS pun mengaku bahwa memang dialah yang menewaskan si Dewi. Kemudian polisi terus mendesak sampai akhirnya si AS pun mengakui bahwa dia telah menghabiskan 16 korban lainnya. Tidak puas sampai di situ, polisi nanya lagi, dosa lagi sampai akhirnya AS mengakui bahwa dia telah menghilangkan nyawa 42 orang wanita totalnya guys. Wah, luar biasa nggak sih? Karena mimpi gitu, karena di sini sih dan di sini nih si AS menuturkan bahwa hal itu dia lakukan karena ia ingin menambahkan ilmu kesaktiannya gitu dari petua sang ayah. Ya apapun alasannya ya nggak bisa sebenarnya gitu ya, kita nggak membenarkan penghilangan lah kayak gini lah, nggak iyalah gitu ya kan. Dan karena inilah akhirnya Pak AS pun ditetapkan bersalah atas kasus pembunuhan wanita gitu, 42 orang wanita. Kemudian bagaimana sidang kelanjutan dari Pak AS? Ayo kita lanjut. AS disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1997. Dalam persidangannya ini, banyak sekali masyarakat yang mengunjungi ataupun yang mendatangi, yang menyaksikan jalannya persidangan. Dan karena banyaknya masyarakat ini pun Pemda Deli Serdang pun menyiapkanlah ini tenda untuk masyarakat yang ingin melihat jalannya persidangan, dan juga disediakan 4 monitor apabila masyarakat yang ingin melihatnya ini tidak bisa melihat langsung persidangan lah gitu kan. Nah, di sini nih keluarlah pernyataan ataupun berita acara bahwa si AS ini telah menewaskan 42 wanita ataupun korban. Nah, dari pernyataan ini ternyata AS membantah dan menolak bahwa dia tidak menghabiskan 42 nyawa. Lah kayak mana? Itu yang mau katakan, itu yang telah Pak AS katakan, padahal pada saat dia diselidiki gitu tiba-tiba berubah. Nah, pelin-pelan ini Wawa ini. Iya, pelimpan ini. Oh, wah. Dah, setelah pernyataan itu, di sini pun polisi menetapkan
bahwa si AS ini dijatuhkan hukuman mati. Hukuman mati. Langsung tap gitu ya kan. Nah, di sini pun istrinya Tumini menyanggah memberikan pembelaan bahwa si AS ini tidak menghabiskan segitu banyak nyawa lah gitu intinya kan. Nah, ternyata ya guys ya, si istri pertamanya ini Tumini ikut serta untuk membantu AS dalam proses ritualnya itu guys. Tadi aku belum sampaikan ya belum. Nah inilah, ternyata si Tumini ini ikut membantu si AS ini dalam proses ritual itu tadi. Nah, akhirnya dengan keputusan hakim ini, pihak dari AS pun mengajukan banding ingin meminta keringanan lah atas hukumannya. Dengan segala upaya, tetapi hakim tetap bersikokoh dengan keputusannya, yaitu menjatuhkan hukuman mati kepada AS. Wah, itu mantap gitu ya kan. Karena kayak nggak sebanding sebenarnya ya kan guys. Maksudnya dia tuh menghabiskan 42 orang gitu. Kayak mana kayak orang itu udah percaya tapi kok seperti itu gitu ya. Terserah lah. Itulah pokoknya intinya. Kau di feed komentar aja. Iya kayak mana kita netizen ya kan weh. Netizen gitu kan, jiwa-jiwa netizen itu meronta-ronta gitu ya, gibah untuk kesana sini kayak gitu. Kayak mana ya, cari dosa sebenarnya ya kan. Nah lanjut. Setelah persidangan itu, kemudian si AS pun meminta kepada pihak kepolisian untuk dipertemukan kepada keluarganya untuk yang terakhir kali, termasuk dengan istrinya bernama Tumini. Dan di sini Tumini ini pun akhirnya dipenjara ya guys, karena dia bersekongkol dengan suaminya gitu. Nah, karena permintaan inilah akhirnya polisi pun mengikuti kemauannya untuk dipertemukanlah dengan keluarganya yang lain. Setelah itu jatuhlah pada hari di mana ia dieksekusi, dan ketika dia sudah meninggal pun kan dia mau dikebumikan gitu kan. Ketika dia dibawa ke kampungnya kembali, ternyata warga di sana pun udah nggak menerima si AS untuk dikuburkan di tempat pemakaman umum, khususnya warga bernama Ana. Karena Ana ini adalah ibu dari Dewi yang sudah ditewaskan ataupun sudah dieksekusi oleh Pak AS, sehingga Ana pun merasa berat kalau seandainya kuburan anaknya ini harus samalah lingkungannya ataupun bersandinglah dengan Pak AS gitu. Di sini pun Ana menuturkan kalau memang dia dipaksa harus dikuburkan di kampung ini, kalau bisa kuburkan sajalah di depan rumahnya atau di tempat pemakaman yang lain selain di tempat pemakaman di mana si Dewi ini dimakamkan gitu ya guys. Sampai gimana ya, bahkan dalam kondisi yang terakhirnya pun warga itu sudah nggak menerimanya lagi gitu kan. Tapi di sini ada penuturan ataupun ada penerangan bahwasanya si AS ini sempat bertobat ketika ia berada di dalam sel ataupun penjara gitu ya guys ya. Ya bagaimana menurut pendapat kalian dari kisah ini? Apakah menarik? Apakah tidak? Menarik ataupun tidak, kita nikmati saja bersama-sama. Itulah kisah dari seorang dukun yang dengan tega gitu menewaskan korban-korbannya gitu ya guys ya. Bagi teman-teman semua yang memiliki rekomendasi cerita tentang kisah kriminal yang aku akan bawakan di pertemuan aku selanjutnya ataupun di video aku selanjutnya, kalian boleh tambahkan di dalam kolom komentar rekomendasi kalian. Selain itu, jika video yang aku sajikan ini terdapat kekurangan informasi, kesalahan, aku juga mohon maaf, dan kalian boleh berikan pembenaran dan juga tambahkan informasi lainnya di dalam kolom komentar gitu ya guys. Oke guys, terima kasih atas support kalian yang sudah mensubscribe channel aku dan sudah menonton video-video aku. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan di sini aku ingin memberitahu bahwasanya aku akan menambah satu sesi lagi di video aku, yaitu sesi kepoin cerita netizen, yang mana di sini aku akan menyajikan
cerita-cerita pengalaman teman-teman semua dalam bentuk animasi. Jadi di sini bagi teman-teman yang memiliki pengalaman hidup, nantinya aku akan sediakan satu email yang dimana kalian bisa menceritakan pengalaman hidup kalian ke email kami dan kami akan menyajikan kembali dalam bentuk animasi. Mohon supportnya dari teman-teman semua. Sejauh ini alhamdulillah sudah bertambah gitu ya, penyupport kita. Semoga semakin hari juga akan terus bertambah dan juga kalian senang dan serta terhiburlah dengan konten-konten yang aku sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku Fitri Andriani. Terima kasih.